Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan juga lancar menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Senang sekali sahabat siar Anda, Tia Zara kembali hadir keluarga Sip. Kali ini di special talk show kita bersama dengan Fose ya. Ada dari Fose dan juga ada dari si Arisalah gitu ya. Dan ini akan bahas terkait dengan musyawarah regional Temurek Fose Sumbakteng di 2024 ini. Kita sudah hadir narasumber di hari ini, ada Rizky Ahmad Thorik dan juga ada Resti Afrima Putri. Kita coba sapa dulu Rizky Ahmad Thorik. Beliau adalah korek dari Fose Sumbakteng 2023-2024. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Iya, apa kabar Thorik, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Di samping Thorik juga ada Resti Afrima Putri, Ketua Umum KSI dari Arisalah ya. Kita coba sapa dulu Resti, panggilannya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat ya. Ini musyawarah regional Temurek dari Fose Sumbakteng ya di tahun 2024 ini. Mungkin banyak hal yang ingin diketahui oleh teman-teman ya, seperti apa sih Fose gitu ya. Dan kemudian dari KSI itu sendiri apa sih KSI Arisalah ya. Dan ini mungkin banyak program juga. Kita ke Putri terlebih dahulu. Boleh cerita sedikit nggak terkait dengan ini semacam organisasi ya? Iya, Kak. Boleh cerita sedikit terkait dengan organisasinya, apa mungkin program dan berapa sih anggota hingga saat sekarang ini? Baik, Kak. KSI Arisalah ini tuh suatu unit kegiatan mahasiswa di STE Arisalah, Kak. Di mana KSI ini kepanjangan dari kelompok studi ekonomi Islam, di mana yang bergerak di bidang ekonomi Islam tentunya, Kak. Oke, baik. Terus program kerjanya juga banyak turunan dari Fose juga, Kak. Baik. Berapa anggota sekarang di KSI itu sendiri? Sekarang alhamdulillah sudah 20 orang, Kak. Baik, itu diambil dari teman-teman mahasiswa atau bagaimana ini? Iya, dari teman-teman mahasiswa dari BP yang berbeda-beda, Kak. Oke, baik. Sekarang kurunnya dari BP berapa ke BP berapa ini? Sekarang yang paling besar itu BP 21, Kak. Terus yang paling kecil ada di BP 23. Baik, itu dia dari KSI Arisalah itu sendiri ya. Kita ke Thorik, Thorik lebih cerita terkait dengan Fose ya, sebagai koordinator ya, koordinator regional dari Fose Sumbakteng di tahun 2003-2024. Fose itu apa sih? Ya, silakan Thorik. Oke, terima kasih, Kak. Sebelumnya untuk apa itu Fose, mungkin saya akan berbicara sedikit terkait dengan sejarahnya dulu, Kak. Fose itu terdiri atau berdiri dari inisiatif 5 kampus pada tahun 2000 tanggal 13 Mei. Itu ada UI, ada Undip, ada Universitas Negeri Semarang, ada UGM dan juga ada Brawijaya. Nah, jadi 5 kampus ini pada tahun 2000 itu menginisiasi berdirinya suatu wadah untuk menghimpun mahasiswa yang cinta, mahasiswa aktivis gerakan ekonomi syariah seperti itu. Nah, jadi kalau secara nasional kita ada 3 tingkatan di Fose itu, Kak, sebagai wadah untuk teman-teman yang dari kampus. Itu kita sebut KC. Yang paling tinggi tingkatannya itu adalah nasional. Nasional ini itu dipimpin oleh 5 presnas. Ada 5 presnas yang membidangi pertama tentang keilmuan, kelembagaan, kaderisasi, media dan data juga keuangan. Di bawahnya itu ada regional. Di Indonesia itu ada 15 regional, Kak. Salah satunya itu ada di Sumatera bagian tengah. Nah, di Sumatera bagian tengah itu di bawahnya ada lagi komisariat, Kak, atau yang bisa kita sebut provinsi. Di Sumatera bagian tengah itu atau di Sumbakteng ada 4 provinsi. Sumbar, terus ada Jambi, terus ada Kepri, terus ada Riau. Nah, untuk jumlah kampus atau jumlah KC di nasional atau di seluruh Indonesia itu ada 230-an KC. Kalau di Sumatera bagian tengah itu sendiri ada 26 KC, 7 ada di Sumatera Barat, salah satunya di KC Arisalah seperti itu, Kak. Oke, berarti apa sebenarnya keterkaitan dan bagaimana hubungan antara Fose dengan KC itu sendiri, Thorik?
Oke, untuk posisi ya dari KC dan juga FOSE itu sendiri sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Kak. Iya. Karena ya tadi sejarahnya FOSE itu berdiri atas inisiasi KC seperti itu. Nah, untuk dalam kegiatan sehari-harinya, FOSE dan KC itu atau FOSE menjadi wadah atau menjadi mediasi untuk teman-teman KC bertemu dalam satu titik, yang dimana titik itu kita namakan dalam FOSE itu karakteristiknya ukhuwah. Nah, jadi kita di FOSE memfasilitasi KC-KC ini yang bergerak di kampus untuk bertemu dalam agenda-agenda seperti lomba, seperti agenda-agenda peningkatan skill lainnya seperti itu, Kak. Jadi bisa dibilang FOSE itu menjadi titik di mana KC-KC ini bisa bertemu, di mana KC-KC ini bisa menjalin kerjasama dan segala macamnya gitu, Kak. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya FOSE ini adalah gabungan dari banyak KC. Iya, betul. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih Torik. Kita ke ini lagi ya, ke Resti lagi di Resti. Resti sebagai ketua ya dari KC Arisalah itu sendiri dengan 20 anggota sekarang ya sudah ikut membersamai KC Arisalah gitu. Apa sih target KC Arisalah ke depannya dengan teman-teman yang Masya Allah pasti orang-orang luar biasa di dalamnya? Oke, Kak, mungkin target kami ke depannya itu untuk meningkatkan soft skill dari teman-temannya, Kak. Mungkin di KC Arisalah sendiri itu sangat minim kali SDM-nya gitu ya, Kak. Terus target kami itu akan terus berkolaborasi dengan FOSE, jangan sampai KC ini tuh lepas dari FOSE gitu, Kak. Oke, baik. Berarti sudah sejauh mana atau program apa saja sih yang sudah dilakukan oleh KC Arisalah dengan KC-KC lainnya gitu misalnya? Karena tadi sudah ada tujuan ya, jangan sampai lepas nih dengan FOSE. Berarti sudah ada gambaran kerjasama dong dengan KC lainnya. Seperti itu, boleh cerita sedikit Resti? Ya, mungkin kalau bersama KC lainnya mungkin ada kolaborasi untuk ke instansi-instansi swasta pastinya, Kak. Kayak seperti kunjungan, karena di perkuliahan sendiri itu pasti mencari ilmu itu tidak hanya di perkuliahan ya, Kak. Pastinya kita harus ke lapangan, terjun langsung ke lapangan gitu ya, Kak. Mungkin itu kolaborasi antara KC-KC gitu, Kak. Baik. Kalau sistem pengkaderan sendiri di KC Arisalah itu seperti apa gambarannya, Resti? Sistem pengkaderan di Arisalah sendiri itu ada DEI, Kak, Diklat Ekonomi Islam. Baik. Di situ untuk meningkatkan kader itu menjadi lebih baik gitu ya, Kak. Terus di DEI itu tuh juga ada seminar gitu atau pelatihan gitu sebagainya gitu, Kak. Itu bentuk penguatan dari member atau anggota yang ada di KC Arisalah itu sendiri. Itu bentuk pengkaderan di KC dengan cara D tadi ya. Bagaimana kalau di FOSE ini, Torik? Bagaimana sistem pengkaderan yang terjadi di FOSE sendiri? Ya, kalau di FOSE itu sebenarnya kita tinggal melanjutkan ya, Kak, apa yang ada di KC seperti itu. Di KC tadi dijelaskan kita ada Diklat Ekonomi Islam, yang mana Diklat Ekonomi Islam ini outputnya adalah mahasiswa baru atau mahasiswa yang ada di kampus itu tahu terlebih dahulu terkait dengan ekonomi Islam. Kita tujuannya di D itu memperkenalkan apa itu ekonomi Islam dan memperkenalkan apa itu KC dan juga FOSE sebagai wadah dalam pergerakan dakwah ekonomi Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau di tingkat FOSE ada lanjutannya itu SET, Kak, Syariah Economic Training. Ini syarat wajibnya adalah harus mengikuti D terlebih dahulu. Jadi di SET ini kita bakalan ada upgrade level lagi ke yang lebih tinggi, tentunya pemahaman terkait dengan ekonomi Islam, dan kita bakalan bahas apa-apa aja sih sebenarnya tantangan dan bagaimana perjuangan dakwah di ekonomi syariah itu sendiri, agar teman-teman yang ada di KC itu semakin lanjut pemahamannya dan bisa menjalankan organisasi di tingkat KC itu semakin baik seperti itu, Kak. Terus selanjutnya itu kita ada FDT, FOSE Development Training. Nah, di mana tadi kita udah memperkenalkan KC nih di tingkat D, memperkenalkan ekonomi Islam. Terus juga kita udah ajak ke bagaimana tantangan dakwah di ekonomi syariah itu di SET. Selanjutnya di FDT ini kita mengajak teman-teman KC, teman-teman mahasiswa itu untuk bagaimana bisa
berpikir kritis dan menanggapi isu-isu ekonomi syariah yang lebih luas lagi gitu Kak. Karena kita tahu bahwa dari hari ke hari ekonomi syariah itu berkembang. Jadi kita sebagai mahasiswa, apalagi yang memang notabene-nya ekonomi Islam, harus mengambil peran di sana dan menjadi autokritik lah terhadap isu-isu ekonomi yang ada. Terus lanjutannya kita ada FLF, FOSE Leadership Forum Kak. Nah ini bagaimana kita kaderisasi tingkat akhir untuk mempersiapkan regenerasi yang akan mengisi di FOSE selanjutnya, baik itu FOSE komisariat, regional ataupun nasional. Nah di FLF ini atau di FOSE Leadership Forum ini itu kita akan mempersiapkan, mencetak seorang pemimpin yang nantinya akan menjadi pemimpin di tingkat komisariat, pemimpin di tingkat regional, dan pemimpin di tingkat nasional. Nah tentunya apa-apa aja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, tentu seperti public speaking, terus seperti branding diri gitu ya, terus seperti bagaimana kita bernegosiasi dan melakukan lobbying gitu dengan pihak-pihak instansi ataupun pihak-pihak yang memang berkaitan dengan ekonomi syariah itu sendiri, seperti itu Kak. Kalau level-level kaderisasi yang tadi regional. Siap, luar biasa. Kaderisasinya banyak hal, tadi ada public speaking, personal branding, dan juga kerjasama gitu, lobbying dan sebagainya. Nah, banyak yang penasaran juga ini Torik, bagaimana sih sebenarnya FOSE dan KC ini bergerak ketika membangun kerjasama dengan instansi, baik itu negeri ataupun swasta. Ini kita bahas soal lobbying ya. Ini sedahsyat apa gitu ya antara FOSE dan juga KC berkolaborasi untuk membangun kerjasama dengan berbagai instansi ini. Oke, iya Kak. Tentunya dalam pengembangan CR ekonomi syariah itu sendiri kita tidak bisa hanya sendiri gitu ya Kak. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan pihak-pihak stakeholder yang memang saling terkait dan memiliki visi yang sama gitu dengan FOSE itu sendiri sebagai pengembangan ekonomi syariah yang diinisiasi oleh mahasiswa atau pemuda-pemuda di dalamnya. Jadi dalam merangkul atau menjangkau instansi-instansi yang sekiranya relevan dan bisa kita kolaborasikan secara bersama ke depannya. Jadi kita di FOSE itu melihat dan memapping gitu Kak, sekiranya apa-apa aja atau instansi baik itu negeri gitu ya, atau pemerintahan atau yang NGO gitu. Jadi kita mapping di masing-masing provinsi itu seperti apa potensinya. Kita di Sumbakteng itu ada 4 provinsi, jadi kita lebih dahulu di awal kepengurusan kita mapping nih di Sumbar potensinya seperti apa, karena memang setiap provinsi itu beda-beda ya Kak. Ada yang memang instansi ekonomi syariahnya masih baru, ada juga yang udah tahap pengembangan gitu. Jadi kita mapping dulu terlebih dahulu, dan selanjutnya kita akan melakukan audiensi atau visit ke instansi-instansi yang kita udah target sebelumnya, dan kita tidak lupa pasti akan selalu mengajak KC-KC karena kita nggak bisa berjalan tanpa adanya KC seperti itu Kak. Jadi nanti kita adakan atau kirimkan dulu surat kunjungan, audiensi, kunjungan silaturahmi kepada instansi-instansi tersebut. Nanti kalau udah ada dapat jadwalnya, kita ajak anak-anak KC, kita ajak mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di kampus untuk membersamai seperti itu Kak. Dan setelah itu kita memperkenalkan FOSE, kita melihat bagaimana apa aja nih potensi atau peluang kerjasama yang bisa kita gelorakan bersama dengan pihak-pihak yang kita kunjungi seperti itu Kak. Selama ini mungkin sedikit bercerita terkait apa aja sih sebenarnya yang udah kita kolaborasikan dengan pihak-pihak yang kita udah kunjungi gitu. Nah, jadi kemarin di bulan Mei kita kolaborasi bersama MES Kak, Masyarakat Ekonomi Syariah Sumbar. Itu di acara Minang Halal Festival yang diadakan di UNP. Nah, kita di sana hadir ngisi salah satu bagian terkait dengan talk show halal lifestyle. Nah, jadi kita inisiasi wadah talk show untuk teman-teman generasi Z supaya bisa lebih kenal lagi terkait dengan gaya hidup yang halal itu seperti apa gitu ya, mulai dari kosmetik, makanan, minuman dan segala macamnya. Jadi kita hadirkan di sana. Terus juga kemarin bulan lalu ya, di Agustus tanggal 31 2 hari, kita tanggal 30-nya ada agenda di UNAN sebagai penyelenggara, itu terkait dengan seminar
finansial merdeka, Kak. Jadi bagaimana seorang generasi muda atau pemuda itu bisa merdeka secara finansial dan mengelola manajemen keuangannya secara baik gitu, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ada. Nah, jadi setelah itu tanggal 31-nya itu dengan pihak IDX Islami di Hotel Santika. Nah, kita ada agenda full day seharian kolaborasi dengan membahas topik yang sama, cuman menghadirkan pihak-pihak yang lebih banyak lagi gitu, Kak. Seperti ada dari bank-bank yang memang statusnya syariah, terus ada juga terkait dengan lembaga amil zakat yang juga kita bisa kolaborasikan di sana seperti itu. Jadi agenda-agenda kolaborasi seperti itu yang harapannya bisa menjadi sumbangsi dari FOSE yang digagas oleh FOSE dalam meningkatkan entah itu literasi terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, ataupun nanti dari kolaborasi dengan pihak-pihak instansi tersebut juga dalam hal inklusinya gitu ya, Kak, dalam hal bagaimana program-program dari lembaga keuangan syariah itu sendiri bisa sampai gitu ke masyarakat, dan kita mewadahi dan memfasilitasi itu dan berkolaborasi gitu dengan FOSE, KASE di dalamnya gitu, Kak. Oke, baik, luar biasa sekali. Ternyata sudah banyak program-program bahkan event-event yang diselenggarakan, dan otomatis itu bekerja sama dengan beberapa pihak unsur, baik itu unsur dari NGO ataupun dari IO dan pemerintahan seperti itu ya. Baik, mungkin banyak hal juga ini yang kita ingin ketahui terkait KASE Arisalah gitu, baik dari program kerjanya yang berkolaborasi dengan FOSE Sumbakteng, dan ini kita belum bahas soal Murek ya, Murek ke-19 ya. Murek ke-19 yang akan diselenggarakan di KASE Arisalah itu sendiri. Pasti banyak penasaran terkait dengan Murek ini, dan kali pertama diselenggarakan di KASE Arisalah untuk yang ke-19 seperti itu. Nanti kita akan kembali lagi keluarga sih, pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda, spesial untuk Anda Maidani dengan cinta seorang kekasih. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali dalam special talk show. Ini masih dalam pembahasan musyawarah regional Temurek FOSE Sumbakteng yang ke-19 di tahun 2024 ya. Bersama dengan Rizky Ahmad Thorik, yakni Korek FOSE Sumbakteng 2023 hingga 2024. Dan juga ada Resti Afrima Putri sebagai Ketua Umum KASE Arisalah ya. Baik, kita kembali ke Resti terlebih dahulu, masih dalam pembahasan terkait dengan KASE Arisalah itu sendiri. Tadi dari FOSE, Thorik juga sudah menjabarkan apa saja sih hal-hal yang dikerjakan, baik bentuk kerjasamanya, terus sudah event apa saja yang pernah digelarkan seperti itu. Nah, kita ke program kerja yang diusung dari KASE Arisalah beserta program FOSE Sumbakteng, mungkin yang diketahui boleh di-sharing bersama di sini Resti, kira-kira sudah atau apa sih program-program kerja yang ada di KASE Arisalah? PK. Program kerja yang ada di KASE Arisalah tuh mungkin masing-masing departemen ada job desk-nya masing-masing ya, Kak. Jadi di KASE Arisalah tuh kami ada 4 departemen, Kak. Yang pertama ada departemen kaderisasi, kelembagaan, keilmuan, dan infokom juga. Terus kalau di kaderisasi itu ya tentang pengkaderan tadi, Kak. Terus kaderisasi juga akan melakukan open recruitment dalam waktu dekat ini, Kak. Karena maba stay juga udah pada masuk gitu ya, Kak. Terus untuk kelembagaan juga udah terlaksana audiensi ke instansi dan ke FOSE juga, ke KASE juga udah ya, Kak. Terus bekerja sama juga dengan FOSE. Terus kalau di keilmuan juga ada kajian tentang ekonomi Islam. Terus insya Allah juga akan dilaksanakan juga dalam waktu dekat ini. Terus ada infokom. Infokom ini seperti yang bisa kita lihat, Kak, dia memposting quotes gitu atau dokumentasi-dokumentasi lainnya. Tapi program khusus dari infokom sendiri itu juga ada podcast, Kak. Cuman podcastnya itu di live Instagram gitu. Baik. Berarti lebih kepada media sosial untuk infokom ini ya. Nah, kalau untuk program bersama dengan FOSE Sumbakteng sejauh ini apa dari KASE Arisalah?
Yang sudah terjalan kemarin itu ada pelatihan public speaking, Kak. Oke, baik. Berarti untuk teman-teman di KCR Salah ya dimana narasumbernya itu dari FOSE Iya. seperti itu. Nah, Resti, sejauh ini ketika proses dari open recruitment gitu ya, tantangan apa sih yang dihadapi sama teman-teman gitu? Apakah kewalahannya di mana gitu? Dan harapannya di tahun ini karena akan OR ya, semoga nggak terjadi apa gitu. Mungkin lebih kepada harapan terus tantangannya seperti apa ketika open recruitment dari keanggotaan KC Arisala itu sendiri. Tantangannya itu sendiri mungkin untuk mengajaknya itu mungkin harus lebih menarik lagi daripada tahun sebelumnya, Kak. Karena tahun sebelumnya itu dengan metode apa? Apanya, Kak? Dari tahun sebelumnya gimana metodenya atau caranya menggait teman-teman untuk Kita ikut? cuman masuk ke kelas mereka atau enggak kita bikin flyer terus di diposting di sosial media KC gitu, Kak. Nanti mereka tahu gitu, di situ mereka daftar gitu. Kalau sekarang mungkin kita lebih mendekatkan dulu ke mabanya gitu ya, Kak. Kita lobby dulu gitu kan. Kemarin juga udah sempat perkenalan organisasi sih, Kak, tapi udah nampak dari wajah mereka tuh kayak kasih ini kayaknya bagus deh gitu. Oke, baik, siap. Sudah ada animo ya dari teman-teman atau maba terkait dengan KC Arisala itu sendiri. Oke, sebelum kita ke persiapan penyelenggaraan Murek, kita ke Torik kembali nih. Torik, gimana sih bentuk kegiatan atau program yang ada di FOSE itu sendiri gitu ya? Karena tadi sudah KC Arisala menjabarkan ada beberapa program dengan divisinya masing-masing gitu ya. Bagaimana dengan FOSE? Oke, Kak, jadi kita di dalam setiap aktivitas yang ada di FOSE itu tentunya setiap waktu ke waktu menghadirkan sebuah perubahan dan menghadirkan sebuah inovasi agar dakwah ekonomi syariah itu sampai dan bisa dirasakan apalagi oleh kalangan-kalangan mahasiswa pada hari ini khususnya. Nah, jadi di dalam aktivitasnya kita ada pengembangan muatan lokal ya atau internal dari FOSE itu sendiri, seperti adanya seminar yang telah disebutkan tadi, terus juga ada semacam kegiatan diskusi yang mengkaji isu-isu ekonomi syariah yang ada gitu kan. Terus juga kita ada kegiatan penelitian juga gitu. Terus juga ada pengelolaan SDM, semacam peningkatan soft skill dari kader-kader kita yang ada di Regional Sumbakteng, mulai dari public speaking tadi, dan juga ada pelatihan media sosial, editing, desain grafis, ataupun editing video seperti itu, Kak. Nah, itu kegiatan hariannya lah gitu. Nah, untuk agenda tahunannya, kita ada agenda besar yang memang rutin setiap tahun diadakan. Itu pertama ada rapat kerja regional atau rakerek, di mana di rapat kerja regional ini kita menyusun, mengkonsepkan, merancang 1 tahun kepengurusan FOSE di regional Sumatera bagian tengah itu apa-apa aja gitu yang sekiranya menjadi kebutuhan dan menjadi fasilitas bisa untuk ke teman-teman KC berkembang di dalamnya, berproses di dalamnya. Itu dikonsepkan di rakerek. Nah, setiap agenda-agenda tahunan itu dilaksanakan di berbeda-beda provinsi, Kak, di beda-beda komisariat. Nah, tahun ini kita adakan rapat kerja regional itu di Jambi, di UIN Jambi, yang menjadi tuan rumahnya. Dan yang kedua ada temu ilmiah regional. Ini merupakan pertemuan ilmiah dari Sumatera bagian tengah itu sendiri untuk kader-kader yang ada di Sumatera bagian tengah agar bisa bertemu, berukhuwah, berlomba dalam perlombaan-perlombaan seperti lomba karya tulis ilmiah, seperti business plan, seperti olimpiade ekonomi, dan ada juga kemarin debat ekonomi. Itu diadakan di Riau, di UIN Suska Riau, Kak. Nah, salah satunya mungkin kita masuk ke musyawarah regional. Agenda yang ketiganya, agenda ini merupakan agenda pelaporan, penyampaian laporan pertanggungjawaban regional 1 tahun itu udah ngapain aja, udah kemana aja ekspansinya, dan seperti apa keberlangsungan 1 tahun itu. Dan juga nanti ada regenerasi, ada pergantian kepemimpinan di tubuh regional itu sendiri atau di tubuh komisariat. Nah, kita ganti semuanya, siapa yang menjadi korek selanjutnya, siapa yang menjadi
pemimpin di tingkat komisariat selanjutnya. Nah, itu kita adakan di musyawarah regional yang nanti akan dilaksanakan di STI Arisalah seperti itu, Kak. Oke, berarti bakalan lancer dong ya Torik? Iya, ini. bakalan lancar, Kak. Oke, ya kita penasaran nih siapa di next ya. Ini mungkin nggak sih Torik naik lagi atau gimana biasanya? Atau gimana sistem dari FOSE itu sendiri? Apakah hanya 1 kali periode saja atau boleh berkali-kali gitu? Ya, kalau untuk sistemnya di FOSE itu sebenarnya boleh berkali-kali asalkan masih mencukupi dari syarat dan ketentuannya, Kak. Jadi salah satu syaratnya ketika ingin maju jadi koordinator regional itu statusnya harus mahasiswa, Kak. Sedangkan aku sendiri hari ini ya, sudah wisuda. Iya, udah di wisuda. Wah, ini udah ke-spill ya bahwa nggak bakalan mencalonkan diri lagi. Iya, nggak bisa lagi, Kak. Padahal pengen ya mungkin. Oke, ini kayaknya ngasih peluang buat yang lain. Iya, betul. Bener ya ngasih Iya. Resti ya. Oke. Nah, kita ke Resti kembali. Ini Resti dalam menyambut ada sebagai tuan rumah untuk musyawarah regional Temurek FOSE Sumbaktek ke-19 di 2024 yang mengangkat tema Accelerating the Digital Ecosystem, Green Economy and Global Halal Value Chain to Realize the Sustainable Islamic Economy ya. Ini untuk tema pembahasannya keren abis ya, green economy masuk gitu, Iya. global halal, digital ecosystem gitu ya. Dan ini sejauh mana atau bagaimana persiapan sebagai tuan rumah menyambut dari Murek FOSE Sumbaktek yang ke-19 ini? Baik, Kak. Mungkin persiapan dari KC Arisalah itu sendiri mungkin SDM-nya dulu ya, Kak, struktur kepanitiaannya yang penting dulu gitu kan. Terus setelah struktur kepanitiaannya sudah fix, nanti kita akan membagi job desk masing-masing per divisinya gitu, Kak. Terus kita juga udah melaksanakan audiensi ke berbagai instansi untuk memperkenalkan acara besar musyawarah ini. Terus juga sudah mengantarkan proposal ke berbagai instansi juga gitu. Oke. Oke, nah boleh cerita sedikit gak Resti asal mula atau cerita kok bisa sih KC yang jadi tuan rumah gitu? Apakah KC Arisalah meminta sendiri gitu? Atau memang ditunjuk oleh FOSE atau bagaimana sih ceritanya gitu? Oke. Mungkin untuk ceritanya Resti mendengarkan dari ketum tahun lalu, Kak, karena untuk penentuan tempat sendiri itu di musyawarah regionalnya itu sendiri. Jadi tahun lalu ada delegasi 3 orang dari sini untuk ke musyawarah besar waktu itu di Batam. Baik. Jadi kata ketumnya itu kita mampu nggak sih untuk mengangkat acara ini gitu kan. Terus kata teman-teman, nggak apa-apa lah kita coba aja kapan lagi gitu ya kan, Kak. Terus dicobalah gitu. Terus pas kepulangan dari ketum sebelumnya itu terus menceritakan ke kita semua, terus dibilangnya ternyata ketumnya itu menawarkan jadi dari KC Arisalah sendiri itu pengen juga jadi tuan rumah Murek gitu, Kak. Terus ada 2 universitas yang di ada UIN juga sama STI Arisalah juga gitu, Kak. Tapi katanya yang dipilih tuh STI Arisalah gitu, Kak. Baik, terus suatu biasa. kebanggaan juga bagi kami bisa mengambil event itu gitu, Kak. Baik, suatu kebanggaan dan ada rasa tegang juga nggak sih dari teman-teman karena dilihat tadi anggotanya ada 20-an dan ini pasti bakal banyak banget yang bakal dihandle nanti gitu. Tapi dilihat dari wajahnya Resti sangat self confident sekali gitu ya, nggak ada rasa takut gitu ya, udah insya Allah bisa deh gitu ya. Ini dari sejauh ini sudah berapa persen persiapannya? Karena sebentar lagi ya akan dilaksanakan gitu. Jadi sudah berapa persen ini persiapan dari teman-teman KC Arisalah, Resti? Kalau untuk persiapan mungkin baru gitu ya, Kak. Karena SDM-nya sedikit gitu kan. Tapi excitednya teman-teman kerja sama teman-teman itu yang bikin kita tuh semangat lagi untuk mengangkat acara ini gitu, Kak. Kalau dihitung persennya mungkin masih 20% mungkin ya, Kak. Karena teman-teman STI Arisalah tuh terdesak gitu, Kak. Oke. SKM ya. Iya. Sistem kebut semalam. Jadi SKS ya. Sistem kebut semalam. Kalau nggak kayak gitu nggak mahasiswa namanya gitu ya. Oke, baik. Thank you Resti. Ini luar biasa teman-teman. Salam buat teman-teman di KC Arisalah ya. Kita ke Torik kembali. Torik dengan melihat kesiapan dari atau ketersediaan ya
dari KCRI Salah siap untuk menjadi tuan rumah menyambut Murek gitu ya. Dan ini sejauh mana sih bantuan dari teman-teman FOSE Sumbaktek sendiri melihat hal ini gitu, karena sudah dilihat nih keanggotaan dari KCRI Salah, terus apa sih yang bisa dibantu atau diakomodir oleh teman-teman regional seperti itu? Oke, siap Kak. Mungkin sedikit menyambung tadi ya apa yang disampaikan oleh Bu Ketum Resti gitu. Terkait dengan pengambilan agenda-agenda yang ada di regional tuh kita adakan di musyawarah regional Kak. Jadi kemarin tuh di Batam, di Universitas Batam, Kepri, kita adakan musyawarah regional, dan untuk tuan rumah yang Pakerek, Tomirek, dan Murek yang tadi disampaikan itu memang diajukan pada saat musyawarah regional di Batam. Nah, jadi sebelum itu semua KC-KC yang ada di masing-masing provinsi, yang ada di masing komisariat itu beremuk dulu siapa aja nih sekiranya akan ngambil tuan rumah tahun depan. Jadi kita rolling Kak, tahun ini Mureknya di Sumbar, tahun depan itu Mureknya di Jambi gitu. Jadi kita rolling setiap tahun agar ada pemerataan dan kesetaraan supaya bisa merasakan semuanya gitu Kak, event-event dari regional. Nah, jadi kita melihat KC Arisalah itu sebagai KC yang dalam keberjalanannya itu cukup masif dan progresif Kak. Karena KC Arisalah itu baru disahkan tahun 2021 di Musyawarah Regional Jambi, di Musyawarah Regional di Jambi waktu itu. Nah, kita lihat gimana keberlangsungan perjalanan KC Arisalah tahun 2021 sampai tahun 2023 kemarin. Itu cukup progresif. Jadi kita percayakan, amanahkan agenda musyawarah regional ini ke Stay Arisalah di KC Arisalah seperti itu Kak. Nah, itu kita melihat potensi itu, dan walaupun hari ini kuantitasnya sedikit, tapi kita berbicara kualitas ya Kak ya. Baik, benar. Percuma banyak kuantitas tapi kalau kualitasnya nothing ya. Seperti buih di tengah lautan gitu ya Kak. Iya, benar sekali. Tapi nggak apa-apa, 20-an orang tapi semuanya berkualitas, dan kita yakin optimis bisa melaksanakan agenda ini dengan maksimal, dengan sukses seperti itu. Karena agenda ini nggak main-main, agenda ini merupakan bisa menjadi sejarah bagi Stay Arisalah ataupun bagi KC Arisalah, karena terciptanya koordinator regional selanjutnya itu yang menjadi saksi adalah KC Arisalah di Stay Arisalah seperti itu Kak. Jadi akan tercatat di buku sejarah FOSE regional itu sendiri. Nah, gitu sih Kak. Baik, luar biasa sekali ya. Dan ini mungkin menjadi suatu hal penyemangat ya, pemantik kenapa KC Arisalah begitu semangat ya, karena ingin mencatat sejarah bahwasanya KC Arisalah menyambut Musrek di 19 tahun ini gitu. Ya, diagendakan di 25 hingga 27 Oktober 2024. Dan rencananya di mana lokasinya ini Resti? Pastinya di yayasan kita tercinta ini. Baik. Dan juga nanti penginapannya juga insya Allah di asrama haji. Baik, siap. Ini harapan kita semoga lancar-lancar ya, karena dilihat dari proposalnya cukup banyak yang bakalan join nanti. Kira-kira dari tahun sebelumnya ini Torik, berapa sih yang ikut dalam satu musrek itu? Kira-kira partisipan pesertanya nyampe berapa banyak gitu? Oke Kak. Jadi setiap tahunnya itu di musyawarah regional itu untuk animo dari KC-KC di seluruh provinsi, di seluruh komisariat yang ada di Sumatera bagian tengah itu tinggi Kak. Karena ingin menyaksikan siapa sih selanjutnya pemimpin di regional. Terus seperti apa sih dinamika diskusi yang dihadirkan di dalam musyawarah regional, karena mahasiswa itu terkenal dengan suka berdinamika gitu ya Kak. Jadi kita hadirkan dinamika-dinamika seperti itu di musyawarah regional. Dan juga kalau untuk animonya per tahun ya itu range-nya adalah 50-70 orang Kak. Dari semua provinsi yang ada di Sumatera bagian tengah. Baik, luar biasa sekali. Jadi ini sudah sangat diatur sedemikian rupa, kita bisa baca proposalnya, dan semoga target peserta pun tercapai ya untuk musrek yang kali ini akan dilakukan dan disambut baik oleh KC Arisalah itu sendiri. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali nanti bersama dengan masih dengan FOSE dan juga KC Arisalah. Keluarga SIP, pastikan Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga SIP, kita kembali dalam special talk show di hari ini, edisi Rabu 25 September 2024. Masih dalam pembahasan musyawarah regional Temurek FOSE Sumbaktek ke-19 2024.
bersama dengan Rizky Ahmad Thorik sebagai Korek Fose Sumbakteng di 2023 hingga 2024, dan juga ada Resti Afrima Putri sebagai Ketua Umum KC Arisalah. Oke, baik keluarga sip, kita ke teman-teman narasumber kita luar biasa di hari ini. Tadi sudah banyak pembahasan di segmen pertama dan juga segmen kedua terkait dengan apa itu KC itu sendiri gitu, dan juga Fose, sejauh mana kerja sama mereka, aktivitas, program kerja gitu, dan bagaimana sistem pengkaderan bahkan sempat kita singgung juga gitu. Nah, berkaitan dengan Murek ke-19 yang diadakan di KC Arisalah sudah semakin matang makin kesini oleh KC Arisalah untuk persiapan menyambut Murek ke-19 gitu ya. Dan kita ingin tahu juga ini, apa target dari KC Arisalah ke depan bersama dengan Fose Sumbakteng. Kalau dilihat banyak juga dari teman-teman KC Arisalah mengambil posisi di regional seperti itu. Kita ke Resti nih, Resti. Seperti apa target KC Arisalah ke depan bersama dengan Fose Sumbakteng itu sendiri? Pastinya targetnya itu akan lebih sering-sering lagi berkolaborasi ya Kak, karena dari tahun ke tahun kalau kita berkolaborasi pasti akan maju gitu ya Kak. Dan dari ketum sebelumnya juga sudah bilang juga dia bangga dengan KC yang tahun ini gitu Kak, karena perkembangannya tuh sangat cepat gitu Kak. Terus karena Resti juga ada di kepengurusan regional, makanya kita harus sering kolaborasi juga gitu Kak. Dan begitu juga nantinya untuk the next gitu Kak. Baik, siap. Dan untuk itu Resti, ketika sudah disampaikan oleh ketum sebelumnya, ini suatu pencapaian luar biasa ya. Ada hal baru, hal yang lebih baik tentunya, dan itu harapan kita bersama. Semoga KC Arisalah makin baik ke depannya gitu ya, dengan resolusi-resolusi yang sudah dicatat, pencapaiannya bisa terrealisasikan dengan maksimal seperti itu. Kita ke Thorik ini, Thorik. Kalau untuk Fose itu sendiri bergerak dalam membangun kerjasama dengan instansi pemerintah dan juga swasta, kita lihat ya, mungkin banyak program-program yang sudah diusung, ingin ada ekspansi kemana-mana gitu. Harapan apa di kedepannya untuk Fose Sumbakteng itu sendiri? Ya, tentunya dalam setiap hari, setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun kita ingin ada eskalasi gitu ya Kak. Kita ingin ada peningkatan baik dari giroh semangat teman-teman yang ada di tataran KC, komisariat, bahkan regional sampai nasional seperti itu. Kita ingin menjadi wadah bagi KC-KC yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Ketum, apapun targetnya, apapun yang menjadi suatu yang akan dicapai oleh KC, kita ingin jadi wadah, kita ingin memediasi itu, dan tentunya itu menjadi suatu core gerakan yang harus selalu Fose itu harus jangkau ke sana gitu Kak. Dan juga kalau dalam hal ekspansi, tentunya ekspansi dalam dakwah itu sangat penting, sangat utama agar dakwah ekonomi atau syiar ekonomi Islam itu bisa disentuh dan dirasakan oleh lebih banyak lagi seperti itu. Tentunya ke depan kita akan ada ekspansi-ekspansi untuk melihat bagaimana PTN ataupun PTS yang berpotensi, berpeluang dalam menjadi bagian dari Fose itu sendiri, dan akhirnya kita bisa saling meningkatkan, saling bersinergi dalam hal kebaikan gitu ya, dalam hal syiar ekonomi Islam itu sendiri Kak. Dan yang paling penting bagi saya adalah Fose harus tetap eksistensinya harus dirasakan, terus harus tetap eksis. Mulai mungkin sekarang banyak ya Kak tantangan-tantangannya, apalagi ya di tingkat kampus KC juga sudah banyak gitu distraksinya, mulai dari program-program yang ada dari MBKM dan segala macamnya. Tentu itu menjadi suatu tantangan juga bagi kita di KC, dan kalau kita di KC udah lemah, otomatis kita di Fose bakalan lemah Kak, karena kita pusat center dari kaderisasi itu dimulai dari KC. Baik, luar biasa sekali ini ya. Sebenarnya banyak hal yang ingin ditanyakan ya terkait dengan Fose dan juga KC Arisalah, tapi sayang sekali waktu membatasi kita. Terakhir ini teman-teman, kita mintakan juga closing statement ke Resti terkait dengan musyawarah regional Sumbakteng ke-19 yang akan diadakan di tahun ini. Silakan Resti. Oke. Untuk closing statementnya mungkin mengucapkan terima kasih kepada para
panitia yang sudah berusaha semaksimalnya untuk mensukseskan agenda musyawarah besar regional ini, Kak, karena di kami pun belum ada yang sebelumnya mengadakan ini gitu. Jadi ini pertama kalinya gitu, Kak. Jadi semangat buat teman-teman gitu, jangan sampai goyah semangatnya gitu. Oke, luar biasa. Itu pesan dari Ketum ya, teman-teman. Dari Kasih Arisala, semangat terus karena ini adalah event perdana dan besar lagi gitu ya, yang diadakan menyambut musyawarah regional Sumbawa Tengah. Oke, baik. Kita ke Bapak Ketua juga ya. Ini dari regional gitu ya. Di beliau ada Torik. Ini Torik, boleh mintakan closing statement juga terkait dengan Murek ke-19 yang akan diadakan di Kasih Arisala. Oke, Kak. Untuk musyawarah regional ya ke-19 tahun 2024 di KC Arisala, tentunya ini menjadi harapan untuk FOSE ke depannya, titik awal di mana FOSE itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu ditentukan dengan suksesnya acara atau agenda musyawarah regional di KC Arisala itu sendiri, Kak. Karena jikalau nanti tidak ada regenerasi ya, tidak ada yang mencalon jadi koordinator regional selanjutnya, tentu FOSE regional itu sendiri ke depannya bakalan terdegradasi, dan ya kita tentunya tidak harapkan seperti itu. Kita ingin dengan agenda-agenda seperti ini, terima kasih juga kepada SIP FM yang telah memberikan tempat kepada kami dalam menyondingkan agenda musyawarah regional ini. Jadi harapannya kolaborasi sinergi antara KC dengan pihak-pihak yang ada di dalam kampus seperti SIP FM ini itu bisa terus dilaksanakan, Kak. Dengan membahas agenda-agenda kemahasiswaan lainnya, kita perlu wadah untuk itu sebagai mengekspresikan pemikiran, mengekspresikan gagasan kita terhadap apa-apa aja yang menjadi concern kita di kampus sebagai golongan intelektual itu, Kak. Baik, luar biasa sekali, dan kita juga senang ya menyambut kehadiran dari teman-teman dengan semangatnya udah sampai kerasa menyambut Murek dari FOSE itu sendiri. Dan harapan besar kita sangat terbuka lebar gitu menanti kehadiran dari teman-teman, kedatangan kedua, ketiga, keempat. Siap. Dan selanjutnya di Radio SIP FM kita akan berbagi informasi juga untuk keluarga SIP yang ada di rumah. Baik, terima kasih Torik dan juga Resti atas waktu kesempatannya di hari ini. Sukses ya untuk Murek, semoga lancar dan banyak partisipan yang ikut dan banyak juga yang mencalonkan sehingga birokrasi dan juga dinamika berjalan dengan maksimal seperti itu. Oke, keluarga SIP, kita mohon undur pamit diri. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengar kita di 105,8 Radio SIP FM atau juga di www.sipfm.com. Kita mohon undur pamit diri, keluarga SIP. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.